Anime ini bercerita tentang Kazuhiro, cowok kantoran gak guna yang tiap hari kerjaannya tuh cuma olahraga tangan sambil nonton dojin. Makanya sampai sekarang dia tuh belum pernah pacaran. Tapi nggak disangka, hidupnya berubah pas cewek elf yang sering ketemu dia di mimpi tiba-tiba muncul beneran di dunia nyata. Lah kok bisa? Jadi gini ceritanya. Waktu itu Kazuhiro baru mau pulang dari kantor. Teman kerjanya pada ngajakin dia buat pesta-pesta. Tapi Kazuhiro nolak. Mendingan nyari kode nuklir di rumah. Jadi dia langsung cabut pulang aja tuh. Sampai di rumah, abis olahraga tangan kanan, Kazuhiro langsung OTW bobo. Gak lupa dia nyiapin bento di samping kasurnya. Lah, mau bobo bento buat apa, coek? Tenang-tenang, ntar juga kejawab. Jadi, Kazuhiro tuh punya rahasia. Tiap dia tidur malam, Kazuhiro tuh pasti spawn di dunia yang sama. Ya, bisa ditebak lah, dunianya tuh pasti mirip-mirip isekai gitu. Di sana dia tuh bisa skill-skill khusus kayak petualang gitu. Terus bisa berburu monster juga. Di dunia ini, umur Kazuhiro juga lebih muda dari aslinya. Dia kayak nggak tambah tua gitu deh. Padahal Kazuhiro udah kesini dari dia kecil loh. Terus tiba-tiba muncul tuh cewek elf yang dia kenal. Namanya Marie. Marie ini udah lama jadi bacolnya si Kazuhiro. Abis ngobrol ngalor ngidul dikit, Kazuhiro ngajakin Marie buat hunting ke reruntuhan di deket situ. Awalnya Maria nolak, soalnya dia pengen kadling-kadling aja berdua di rumahnya. Tenang, ntar ku kasih makanan. Oh siap, guys. Pas mereka akhirnya masuk ke reruntuhan, Maria pakai sihirnya biar bisa ngeliat jalan. Abis jalan-jalan bentar, mereka nemu tempat istirahat tuh. Yaudah yuk, makan siang dulu. Let's go, bekalnya apa nih? Jeng-jeng. Wah, sugoi sekali. Arigato Pak Prabowo. Maria langsung lahap banget tuh mamin MBG-nya. Maria bilang dia nggak pernah makan makanan seenak ini. Iya, hasil pajak rakyat emang enak, Mbak. Kazuhiro bilang kalau di Konoha tuh dia bisa makan makanan kayak gini tiap hari. Maria seneng banget lah. Pokoknya tiap hari dia pengen dibawain makanan kayak gini deh. Pas mereka jalan lagi, Maria tiba-tiba lihat Lizard Man. Dia langsung panik tuh. Tapi Kazuhiro malah ngacir dong ke tempat Lizardman. Oh alah, ternyata mereka tuh bestian bejil. Lizardman bilang kalau dia tuh iri sama Kazuhiro yang bisa jalan bareng elf cantik kayak gitu. Sementara dia sendiri jomblo mulu, anjir. Abis kelar ngobrol, Kazuhiro balik deh ke Marie. Marie baru tahu kalau Kazuhiro tuh bisa ngomong bahasa monster. Kata Kazuhiro, Lizardman tadi ngasih tahu kalau di depan sana ada naga yang lagi tidur. Nah, Kazuhiro pengen ke sana tuh. Soalnya dia pengen ngeliat telur naga. Beneran dong mereka ngeliat ada naga yang lagi bobok manis. Maria bilang kalau itu tuh Arc Dragon. Jenis naga yang tidurnya tuh lama dan cuma bangun buat berburu aja. Gara-gara mereka berisik, si naga malah kebangun dong. Mana pas mereka mau kabur, pintu keluarnya malah ketutup sendiri lagi. Ya udah, mereka cuma bisa pasrah deh. Dan tuh naga langsung nembakin bola api ke arah mereka. Si Kazuhiro refleks buat melukin Marie. Ternyata kalau Kazuhiro modar di mimpinya, dia tuh bakalan langsung bangun. Dan kayak biasanya, Kazuhiro mau siap-siap buat berangkat ke kantor. Tapi kok ada gundukan di sampingnya ya? Pas dibuka, lah besir. Si Marie ngikut ke dunia nyata dong, boy. Mana lagi bugil gitu loh ya. Kazuhiro langsung gobrak deh tuh. Maria jadi kebangun deh. Ohayo. Loh, Kazuhiro kok kelihatan tua ya? Pikir si Maria bingung. Abis itu Maria baru ngeh kalau dia tuh lagi bugil. Maria langsung panik sambil marah-marah dong. Dikiranya Kazuhiro mau nakalin dia. Ya udah, akhirnya Kazuhiro ambil cuti sehari deh buat belanja bajunya Maria. Bu, ada orang mesum tuh. Maaf ya, gue mah Boti. Pas balik ke rumah lagi, dia ngeliat Maria lagi bengong liatin kota. Ternyata Maria tuh seneng banget. Dia juga ngira kalau Kazuhiro tuh orang kaya gara-gara tinggal di gedung tinggi. Padahal gaji aja UMR cuy. Maria bilang kalau dia tuh udah gak sabar mau ngejelajahin dunia baru ini. Akhirnya Maria ganti baju deh tuh. Ya elah bang, seragam sekolah banget nih. Wah, pasti fetisnya elf school girl ya lo. Untungnya Maria senang-senang aja tuh.
Kazuhiro juga ngasih dia kupluk biar kuping elfnya nggak kelihatan. Habis itu Kazuhiro nanya ke Marie, yakin gak nih mau jalan-jalan keluar? Yakin lah. Udah excited banget nih aku, Bang. A few moments later. Bang, ini apaan, Bang? Takut banget gue. Maria panik tuh. Masa mobil dikira monster, anjir? Nah, pas di warung, pelayannya sampai bengong tuh ngeliatin Maria yang cantik banget. Abis pesan makanan, Maria kepo tuh gimana ceritanya dia bisa spawn di Konoha gini. Kazuhiro juga nggak ngerti sih. Orang terakhir mereka lagi diserang naga kan. Kazuhiro terus ngasih tahu soal kemampuannya. Tiap malam dia tuh bisa pergi ke isekai. Nah, tiap kena serangan monster, dia bakalan langsung kebangun. Jadi mungkin Maria bisa balik ke dunianya kalau pas Kazuhiro bobo. Nah, akhirnya pelayannya datang tuh ngebawa makanan. Kelar malam, Kazuhiro ngajakin Maria ke taman. Maria senang banget tuh ngeliat bunga sakura yang cakep. Abis itu mereka jalan bareng sambil gandengan deh. Pas balik rumah, Kazuhiro langsung nyuruh Maria mandi. Pas di kamar mandi, Maria kaget tuh ngeliat keran air. Dikiranya Kazuhiro tuh bisa ngendalin air kayak penyihir. Ya elah, keran doang bejil. Kelar mandi, Maria langsung nyamperin Kazuhiro yang lagi masak. Apaan nih, MBG lagi kah? Bukan, ini Hokben. Anjay, enak banget, jir. Langsung disikat deh tuh sama Maria. Kazuhiro bilang kalau dia tuh nambahin saus putih rahasia biar tambah enak. Bentar. Abis malam, Maria ngajakin Bobo. Tapi mereka jadi inget tuh kalau Bobo kan ntar bakalan pindah ke isekai lagi ya. Dan kemungkinan besar mereka bakalan muncul lagi di kandang naga kemarin. Jadi mereka langsung nyusun strategi tuh biar bisa kabur dari sana. Soalnya nggak kayak naga anime sebelah yang hobi ngabulin permintaan. Arc Dragon yang satu ini bakalan ngebakar apa aja yang ngeganggu dia, cuy. Maria bilang kalau sisik si naga tuh mahal banget. Dapat satu aja auto financial freedom, bejil. Kelar ngebahas strategi, mereka OTW bobo tuh. Kazuhiro juga udah ngebawa bekal buat mereka berdua. Maria langsung ngajakin Kazuhiro buat join di kasur deh tuh. Ya Tuhan, kuatkanlah Joniku. Kazuhiro nih belum pernah cuy bobo sebelahan sama cewek. Emaknya aja males gara-gara si Kazuhiro bau bawang. Ya udahlah, sikat aja. Mereka langsung bobo tuh sambil pelukan. Biar loginnya bisa barengan. Nah bener kan? Begitu bobo, mereka langsung muncul lagi di sarang naga. Dan si naga langsung muncul lagi dong. Maria udah mau semapu tuh. Tapi Kazuhiro langsung ngajakin si naga ngobrol, bejil. Dia minta maaf tuh gara-gara udah kurang ajar masuk ke kandang si naga. Dia cuma pengen lihat telur naga doang kok. Terus buat permintaan maaf, Kazuhiro ngeluarin botol bir. Soalnya dengar-dengar si naga tuh doyan banget sama minuman keras. Beneran dong, naganya langsung jadi nggak galak. Dia ngenalin diri, namanya Vridra. Vridra bakalan ngampunin mereka. Tapi syaratnya Kazuhiro harus ngasih tahu tuh gimana caranya mereka bisa selamat. Padahal kan kemarin harusnya udah gosong kena semburan apinya. Ya udah, Kazuhiro ngejelasin deh kalau dia tuh dari dunia lain. Dan dia bisa pindah-pindah waktu bobo. Abis itu Vridra ngajakin Kazuhiro lihat telur naganya deh. Wah, Kazuhiro sama Maria seneng banget tuh. Seumur-umur baru ini jir ngeliat telur naga. Tiba-tiba Vridra nyium bau enak dari Kazuhiro. Walah, ternyata itu bekal MBG-nya cuy. Abis itu Vridra muntah-muntah sendiri jir. Wah, bejil baru nyium baunya aja udah keracunan cuy. Walah, ternyata dari muntahannya tadi tuh muncul wujud manusianya si Vridra. Vridra langsung malakin bir sama bekal MBG-nya si Kazuhiro tadi. Buat imbalannya, Vridra bakalan ngasih satu sisik naga buat Kazuhiro. Ya udah, Kazuhiro setuju deh tuh. Vridra langsung nyikat tuh bekal. Anjay, enak banget, cuk. Keselak pajak rakyat. Kazuhiro langsung gacap ngasihin birnya. Wih, makin senang deh tuh si Vridra. Maria langsung heboh tuh pas tahu kalau MBG tadi ditukar sama sisik naga. Gila Lundro, langsung kayak 7 turunan kita. Tiba-tiba Vridra tahu tuh kalau Kazuhiro masih punya satu bekal lagi. Jadi dia nawarin batu biru buat barter. Vridra bilang kalau batu itu dibuat dari darahnya.
Maria buru-buru nyuruh Kazuhiro buat ngiyain tawaran Bridra itu dong. Lain kali bawa 4 ya cuy. Nah, pas mereka akhirnya pergi, Maria langsung lemes banget tuh. Dia bilang kalau darah naga tuh bisa nyembuhin penyakit apapun. Ya termasuk item langka gitulah. Wah, lumayan nih, siapa tahu besok butuh kan? Hehehe. Pas keluar dari reruntuhan, Maria bilang dia bakalan ngintilin Kazuhiro terus. Si Maria juga minta diajarin bahasa Jepang tuh. Soalnya dia mau ikut Kazuhiro buat balik ke Jepang. Widih, udah deh bang, buruan buntingin. Ntar keburu sadar loh dia. Nggak kerasa udah beberapa hari mereka tinggal bareng. Maria udah bisa bahasa Jepang tuh dikit-dikit. Ya iyalah, belajar pakai Duolingo deh bro. Anjay, promosi. Maria bilang kalau dia tuh betah banget di dunia ini. Soalnya di Isekai itu kerjaannya banyak banget. Dia masih harus bikin laporan ke guild penyihir, anjir. Ngomong-ngomong soal sihir, Kazuhiro kepo tuh. Apa Maria pernah lihat batu sihir? Ternyata Maria belum pernah lihat. Soalnya batu sihir tuh kayak item legenda gitu. Nah, Kazuhiro langsung ngajakin Maria buat ngejelajah runtuhan. Yang kata rumor ada batu sihirnya tuh. Maria sih setuju-setuju aja. Yang penting bawa MBG sama saus putih rahasianya Kazuhiro ya. Malamnya sambil pelukan, Kazuhiro langsung tepar tuh. Pas nyampe Isekai, Kazuhiro langsung ngebuka peta dan nunjukin lokasi reruntuhannya. Lah ini mah jauh banget, jir. Aman aja, Kazuhiro punya skill teleportasi rahasia kok. Katanya ini tuh lebih cepat daripada kereta Wush loh. Pas Kazuhiro ngaktifin skillnya, tiba-tiba mereka ketelan ke dimensi lain gitu. Di sana Kazuhiro bisa milih lokasi tujuan. Abis nentuin lokasi, mereka langsung ngacir cepet banget deh. Cuma beberapa menit aja mereka udah nyampe tujuan dong. Reruntuhannya tuh mirip piramid gitu. Tapi baru jalan bentar, si Maria udah ngos-ngosan aja. Katanya tempatnya tuh panas. Tapi Kazuhiro bilang kalau di tengah piramidanya tuh ada oasis. Jadi mereka bisa istirahat dulu di sana. Pas lagi jalan, tiba-tiba Kazuhiro ngerasa kayak ada yang merhatiin mereka. Tapi dia mah bodo amat dan tetap lanjut. Terus pas nyampe di oasis, Maria senang banget tuh. Dia langsung ngajakin Kazuhiro makan bekal MBG-nya. Soalnya yang terakhir kemarin kan diembat sama si tante naga itu. Nah, menu MBG kali ini nasi goreng gyoza. Plus 1 cerot-cerotan saus putihnya Kazuhiro. Wih, Maria sampai getar-getar tuh saking keenakannya. Terus gara-gara gabut, mereka saling nunjukin status screen-nya. Maria langsung shock ngeliat Kazuhiro yang udah level 100-an. Sementara dia sendiri baru level 40, anjir. Ya iyalah, rajin leveling nih cuy. Sementara itu, ternyata firasat Kazuhiro tadi tuh benar. Ada bandit yang lagi ngawasin mereka dari jauh. Rencananya mereka tuh mau ngehabisin Kazuhiro terus nyulik elfnya. Nah, si Maria sendiri lagi pamer Pokemonnya tuh. Makhluk summonnya ini bisa ngeluarin serangan api gitu. Nah, gara-gara mereka berisik, tiba-tiba muncul monster Godzilla deh dari oasis. Kazuhiro nyuruh Maria buat mundur. Dan langsung hajar monster-monster tadi pakai pedangnya. Nah, bandit-bandit yang lihat kemampuan si Kazuhiro langsung pada jiper dong. Tapi bos banditnya nggak mau tahu. Apalagi dia ngeliat di tasnya Kazuhiro tuh ada sisik naga sama darah naga. Wih, gacor banget nih kalau dapet kayak gitu. Si bos terus nyuruh bocah furi bawahannya buat nyerang mereka. Sementara itu, Kazuhiro sama Maria udah kelar ngabisin monster-monster tadi. Tapi Kazuhiro langsung ngerasa ada bahaya lain yang datang. Ternyata bocah furi tadi, anjir. Dia lagi ngesumon monster air yang gede banget. Kazuhiro langsung panik lah. Dia sempat mau kabur pakai skill wush-nya. Tapi tuh skill cuma bisa dipakai sekali sehari doang, jir. Mereka jadi kena serangan tuh monster dengan telak deh dan langsung lock out. Phew, untung gak ngompol tuh dia. Gara-gara udah pagi, Maria langsung nyuruh Kazuhiro buat berangkat kerja. Tapi ternyata hari ini hari Sabtu. Jadi si Kazuhiro tuh libur. Dan mereka bisa nyantai dulu deh tuh. Asik, bisa jalan-jalan lagi dong. Siangnya mereka jalan-jalan di dekat sungai tuh. Tiba-tiba Maria ngeliat kucing yang lagi nongkrong. Ya udah, dia elus-elus deh tuh musiknya sampai puas. Habis itu mereka mampir ke perpustakaan.
Kazuhiro pengen pinjem buku anak-anak buat ngebantu Malia belajar. Pas ke meja resepsionis, Kazuhiro kaget banget. Soalnya yang ngejaga tuh mantan pacarnya waktu SMA, namanya Ichijo. Si Ichijo kaget dong ngeliat Kazuhiro yang ngebawa cewek cakep. Kazuhiro ngakunya kalau Maria tuh temannya dari luar negeri yang lagi belajar bahasa Jepang. Oh ya udah, akhirnya mereka kenalan deh tuh. Yoroshiku Maria-chan. Apaan tuh kok pakai chan? Oh itu panggilan doang kayak mbak gitu. Mbak, lu kira gue babysitter? Alah, goblok. Ichijo terus kepo deh tuh. Kazuhiro udah masukin sosisnya kah ke rotinya si Maria? Soalnya kulit Maria tuh kelihatan kayak seger banget. Kayaknya sering minum protein shake-nya Kazuhiro tiap hari deh. Kagak lah, orang protein shake-nya Kazu udah kering cuy gara-gara kelamaan ngejomblo. Tapi ini bukan soal protein shake ya cuy. Stop it. Get some help. Pas ngecek KTP-nya Kazuhiro, Ichijo baru nyadar kalau mereka tuh ternyata tinggal di apartemen yang sama. Wah, Ichijo langsung mau main-main tuh ke tempatnya Kazuhiro. Kayaknya dia pengen banget deh temenan sama Marie. Pas sudah sampai rumah, Marie nemu DVD tuh di buku yang dipinjem tadi. Pas disetel, Marie langsung takjub banget dong. Soalnya ini pertama kalinya dia ngeliat gambar yang bisa gerak-gerak gitu. Maria nyampe ngira kalau itu tuh sihir bejil. Ya elah Neng, ini mah cuma animasi doang, kata Kazuhiro nerangin. Ya udah, akhirnya mereka Netflix and chill deh tuh berdua. Kelar nonton, tiba-tiba Maria nubruk Kazuhiro dong. Kazuhiro, aku pengen nih. Widih, apaan nih? Si Jonikun langsung bangun deh tuh. Aku pengen nonton lagi. Ya elah, sabar ya Jonikun, giliranmu pasti akan datang kok. Malamnya, Kazuhiro lagi masak tuh. Sementara Maria masih mandi. Tiba-tiba ada gempa dong. Si Maria langsung ngacir keluar deh sambil masih polosan. Maria takut banget gara-gara tuh gempa. Badannya aja sampai ikutan getar-getar gitu, anjir. Waduh, Neng, Jonikun juga ikutan getar-getar nih loh. Tapi lagi-lagi si Jonikun kena PHP tuh. Pas sadar kalau masih polosan, Maria langsung kabur lagi deh ke WC. Abis itu mereka langsung makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Maria khawatir tuh kalau mereka tidur ntar bakalan bangun langsung disambut sama si monster air kemarin. Aman aja, kan skill teleportnya Kazuhiro udah bisa dipakai lagi. Kalau keadaannya gawat, mereka bisa langsung kabur deh. Kazuhiro malah lebih khawatir sama si bocah Furi kemarin, jir. Soalnya tuh anak kayaknya cuma dimanfaatin sama para bandit. Dan ternyata Raspuri itu emang terkenal jago pakai batu sihir. Wah, jangan-jangan kemarin tuh bocah pakai batu sihir ya buat nusumon monster. Kelar makan, mereka langsung cus bobo tuh dan balik ke isekai. Sementara itu si Furi lagi dikurung sama para bandit. Dia keinget sama omongan kakeknya. Jadi, batu sihir yang dipakai buat manggil monster tadi itu salah satu batu sihir yang paling kuat. Dan batu itu juga bikin peradaban mereka hancur. Si Furi langsung nangis tuh gara-gara kangen sama kakeknya. Di sisi lain, Kazuhiro sama Maria mulai ngejalanin rencana mereka. Maria pakai sihir menghilang. Sementara Kazuhiro bakalan mancing para bandit. Maria juga udah nyiapin 10 Pokemon api tuh di pasir. Pas salah satu bandit ngeliat mereka, bosnya nyuruh si Furi buat manggil monster lagi. Maria langsung nyuruh para Pokemonnya buat ngebikin tuh monster sibuk dong. Sementara itu, si Furi yang lihat monster summonnya jadi nggak guna, cuma bisa ngumpet ketakutan. Tiba-tiba Kazuhiro muncul di belakangnya dong. Dikiranya Kazuhiro tuh mau balas dendam. Tapi Kazuhiro bilang kalau dia tuh pengen nolongin si Furi. Si Furi langsung kaget dong. Dia nggak nyangka ada manusia yang bisa ngerti bahasanya. Ya iyalah, veteran Duolingo nih bos. Ya elah, promosi lagi gue. Kazuhiro langsung ngajakin si Furi itu buat kabur. Tapi mereka langsung dihadang sama komplotan bandit tadi. Ya udah, sekalian aja Kazuhiro minta mereka buat ngelepasin borgol sihirnya si Furi. Si bos bandit mau aja sih. Asalkan ditukar sama sisik naga dan batu naga yang ada di tasnya Kazuhiro. Ya ogah lanjir. Akhirnya Kazuhiro teleport ke mukanya si bos bandit tuh. Dan langsung nebas kunci borgol yang lagi dipegang. Akhirnya si Furi berhasil dibebasin deh. Si bos bandit langsung tantrum dong.
Dia nyuruh anak buahnya buat ngehabisin mereka. Tapi Kazuhiro mah nyantai. Dia ngehindarin semua serangan mereka dengan easy. Bahkan Kazuhiro bisa ngalahin bandit yang paling kuat tuh. Ternyata Kazuhiro bisa pakai skill pedang ilusi, anjir. Dia bisa bikin banyak kagebunsin gitu. Dan akhirnya satu persatu bandit dihabisin tuh sama Kazuhiro. Tapi tiba-tiba bos bandit ngeliat Marie yang lagi mode ngilang. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat ngejar Marie. Ngeliat itu, Kazuhiro coba buat nyegah. Tiba-tiba si bos ngeluarin bola sihir gede banget buat nyerang Kazuhiro dong. Untung aja dia bisa ngehindar tuh. Dan sihirnya malah ngenain anak buahnya sendiri. Kazuhiro jadi sadar kalau bos brengsek ini tuh gak peduli sama anak buahnya. Mana si Fury juga udah ketangkep lagi pula. Si bos langsung nyuruh Kazuhiro buat ngebuang senjatanya. Kalau enggak tuh bocah bakalan celaka. Ya Kazuhiro cuma bisa nurut aja. Tapi ternyata itu cuma pengalihan doang, jir. Dia cuma pengen ngalihin perhatian. Dalam sekejap, dia langsung nyamber si Fury dan teleport lagi. Pas mereka kabur, tiba-tiba monsternya muncul lagi dong. Dan ngebikin gelombang pasir yang gede banget yang ngenain para bandit. Abis itu si monster berdiri di depannya Kazuhiro sama si Fury. Kazuhiro udah pasrah tuh. Paling dia bakalan mati terus lockout lagi. Tapi si monster gak nyerang mereka, anjir. Dan malah ngeluarin tentakel-tentakelnya kayak lagi minta sesuatu gitu. Si Fury jadi keinget sama cerita kakeknya soal batu sihir. Dia jadi yakin kalau monster ini tuh lagi nyariin batu sihirnya. Akhirnya dia balikin deh tuh batu sihirnya. Abis itu si monster balik lagi ke dalam tanah dan malah ngebuka labirin baru, anjir. Kazuhiro sama si Fury langsung kaget banget tuh. Mereka gak nyangka ada dungeon tersembunyi di bawah sana. Kazuhiro langsung nunjukin dungeon itu ke Marie. Marie bilang kalau ini tuh penemuan yang luar biasa. Malamnya, para kesatria kerajaan udah pada ngumpul tuh di sana. Mereka kaget. Kok bisa sih orang lagi pacaran malah nemuin dungeon bawah tanah kayak gini? Ya namanya juga rezeki anak bejat, Bang. Besoknya di markas guild, semua orang pada senang banget gara-gara ada dungeon yang belum pernah dijelajahi. Mereka yakin banget bakalan bisa nemuin batu sihir yang bikin mereka kaya raya. Kazuhiro juga semangat banget tuh pengen ngejelajahin dungeon bareng gebetannya. Tapi Maria masih ragu guild penyihir bakalan ngizinin dia. Soalnya ranknya tuh masih rendah banget, jir. Ngedengar itu, Kazuhiro langsung ngedown deh. Ya, nggak seru dong ngejelajahin dungeon gak bareng Marie. Sementara itu di dalam tasnya, batu darah Wiridra tiba-tiba nyala, jir. Ternyata si Tante Wiridra juga ngerasain tuh. Menurutnya, dungeon bawah tanah baru itu tuh tempat yang bahaya banget. Tiba-tiba telur-telurnya mulai netes dong. Dia jadi kepikiran buat ngeliatin anak-anaknya ke Kazuhiro nanti. Lagian dia juga udah kangen banget tuh sama MBG-nya si Kazuhiro. Hehehe. Besoknya, pas Kazuhiro siap-siap berangkat kerja, dia ngajakin Maria lagi tuh buat ngejelajahin dungeon. Aman lah ya walaupun ranknya Maria masih kecil. Tapi kalau mereka mati kan paling cuma lockout ke dunia nyata. Ya udah, Maria langsung setuju deh tuh. Pas mau pergi, tiba-tiba Maria narik jasnya si Kazuhiro dong. Kayaknya dia gak mau ditinggal sendirian deh. Kazuhiro cuma bilang kalau dia bakalan balik cepet kok. Dan minta Maria buat anteng aja di rumah. Maria bebas kok ngapain aja. Yang penting jangan bakar apartemen aja lah ya. Buat nyibukin diri, Maria langsung bersih-bersih apartemen deh tuh. Wih lah, udah cocok nih jadi maid seumur hidup. Besoknya Kazuhiro sama Maria balik lagi tuh ke labirin. Mereka nyempetin dulu buat ngeganti skinnya Maria. Widih, tambah boing-boing cuy. Terus mereka ketemu sama kepala kesatria yang namanya Hakam. Ternyata Hakam minta Kazuhiro buat ngajarin si Fury kemarin bahasa manusia. Nah, si Fury ini namanya Mewi, dan dia salah satu ras kucing. Wih, Maria langsung nguyel-nguyel Mewi deh tuh. Si Mewi ini punya skill buat ngecekin kekuatan benda-benda sihir. Wah, kebetulan nih, Kazuhiro pengen ngecek sisik naga sama batu darahnya. Pas dicekin sama Mewi, ternyata kekuatan item-item naga tadi tuh kayak lagi lemah gitu. Dan item-item ini tuh masih kehubung sama si naga. Wah, Kazuhiro jadi curiga dong kalau si tante naga lagi kenapa-kenapa. Ya udah, Maria langsung ngajakin Kazuhiro buat ngecekin si tante. Sementara di guild penyihir, pengurus guild lagi nyari penyihir buat ngegantiin Maria.
Soalnya Maria kan ranknya belum cukup tuh. Nah, pengurus guild nyuruh cowok bernama Sven buat ngegantiin. Tapi si Sven ini orangnya songong banget, jir. Dan kayaknya orang-orang juga takut deh sama dia. Tapi gurunya Maria nggak setuju. Dia minta pengurus guild buat nunggu Maria pulang sebelum mutusin hal ini. Soalnya kan Maria yang nemuin tuh labirin. Ya udah, akhirnya pengurus guild setuju deh. Nah, si Sven ini kayaknya nggak seneng tuh gara-gara rencananya keganggu. Sementara Maria sama Kazuhiro udah nyampe tuh ke kandangnya Tante Naga. Oh alah, ternyata si Tante tuh lagi sibuk ngurusin anak-anaknya yang baru lahir. Mana cuy MBG-nya? Ya, udah habis Tante kumaem. Si Belsik ya. Akhirnya gara-gara si Tante tantrum mulu, Kazuhiro janji deh bakalan ngajakin dia ke Jepang dan main-main di pemandian air hangat. Wih, si Tante seneng banget dong. Soalnya dia udah bosen banget tuh tiap hari ngurusin bocil-bocil ini. Ya udah, pas liburan datang, mereka langsung OTW ngejemput Tante Naga deh tuh. Tapi ternyata si Sven sama anak buahnya lagi ngawasin mereka anjir. Wah, mau ngapain lu bang? Si Sven kepo banget. Kok dua bocah ini bisa-bisanya nemuin labirin baru sih? Pas ngikutin pakai sihir menghilang, si Sven kaget tuh ngeliat Kazuhiro yang akrab banget sama Lizardman. Padahal Lizardman tuh monster yang kuat banget loh. Pas mereka mau masuk ke kandang naga, anak buahnya Sven ngasih tahu kalau patung-patung gede di pintu masuk itu bahaya. Ya udah, akhirnya si Sven ngecek aja dari jauh. Wah, dia langsung kaget banget tuh pas tahu di dalam sana ada Ark Dragon. Mana lagi beranak lagi. Udah pasti si naga bakalan galak banget kan. Ternyata si Tante Naga tahu dong lagi diintipin sama Sven. Akhirnya patung-patung penjaga tadi aktif dan mau ngegeprek mereka. Untungnya Sven gercep buat kabur deh tuh. Makanya woi, jangan suka ngintipin orang cuy. Gak lama mereka OTW tuh ke pemandian air panas. Pas nyampe sana, Maria sibuk nyembunyiin kuping elfnya. Terus sama si Tante dibantuin deh pakai sihirnya. Jadi sekarang si Maria udah gak perlu lagi pakai topi tuh. Maria seneng banget dong dan langsung melukin si Tante. Cocuitnya. Ya udah, abis itu cewek-cewek pada berendam deh di air panas. Mereka juga sambil ngegosipin si Kazuhiro anjir. Ternyata selama ini Maria tuh heran. Kok Kazuhiro gak pernah ngapa-ngapain dia ya? Apa Kazuhiro ini boti atau gimana sih? Padahal si Maria ini tuh udah ngarep banget. Tapi kalau menurut Tante, si Kazuhiro tuh cuma culun aja kok. Nah, si Tante Bridra akhirnya ngasih trik tuh biar Maria bisa tahu perasaannya si Kazuhiro yang sebenarnya. Sama Maria langsung dipraktekin dong. Maria langsung ngedatengin Kazuhiro sambil pura-pura bilang makasih gara-gara udah diajakin liburan. Abis itu Maria langsung keningnya Kazuhiro dong. Ternyata ekspresinya Kazuhiro tuh nunjukin kalau dia juga suka sama Maria. Wah, Maria langsung seneng banget dong. Ya udah sih, buruan tubruk aja napa. Kelamaan amat dah. Pas perjalanan pulang, si Tante tiba-tiba ngerengek minta diajakin ke labirin baru juga. Katanya jadi tanker juga gak apa-apa kok. Wah ya kebetulan banget nih. Kalau ada naga kuno kayak si Tante, partinya Kazuhiro pasti bakalan jadi lebih kuat kan? Besoknya pas mau mampir ke guild penyihir, tiba-tiba si Sven ngadangin mereka dong. Si Sven ini kepo banget. Kenapa petualang cupu kayak Kazuhiro sama Maria ini bisa selamat sih? Padahal barusan mereka ketemu sama naga kuno. Apalagi itu tuh naga kuno yang bisa ngehancurin satu benua loh. Kazuhiro kesel dong. Ngapain sih si Sven ini ngikutin dia? Mana Sven juga bilang pengen nguasain harta labirin sendirian pula. Abis itu Sven ngesumon anak buahnya si penyihir kematian buat ngehadapin mereka. Ya udah, mau gak mau Kazuhiro nerima tantangannya dong ya. Nah, gara-gara pedang Kazuhiro yang kemarin tuh udah rusak, jadi dia minta dipinjemin pedang tuh sama Bridra. Si Tante langsung ngasih pedang naganya dong buat Kazuhiro. Akhirnya mereka gelut deh tuh. Sementara di guild penyihir, gurunya Maria lagi nunjukin CCTV pertarungan partinya Maria ngelawan Sven. Mereka mau nentuin tuh siapa yang bakalan jadi perwakilan buat ke labirin. Nah, si Kazuhiro lagi ngehindarin serangan-serangannya Sven pakai speednya tuh. Sementara si penyihir kematian ngesumon roh Wyvern buat nakut-nakutin Maria sama Bridra. Ya elah, Sarah orang lucil. Si Bridra langsung ngeluarin roh naganya deh tuh buat ngelahap Wyvern tadi. Nah kan si bocil kematian langsung kena mental. Pas tahu wujud aslinya si Bridra, dia langsung sungkem deh tuh. Hihihi.
Nah, di saat yang sama, Kazuhiro lagi nge-spam serangan ke arah Sven. Tapi Sven tuh kayak bisa ngeliat masa depan gitu. Dan ternyata itu salah satu kemampuan dari mata oracle-nya dong. Kazuhiro akhirnya kepukul tuh sampai mental nyemplung sungai. Terus Kazuhiro time out bentar sambil nyamperin Maria sama Vridra yang udah kelar gelut. Vridra ngeceng-cengin Kazuhiro tuh. Masa udah pakai pedang naga masih kalah sih? Tenang, aku masih punya rencana nih. Abis itu Kazuhiro lanjut gelut deh. Kazuhiro make Kage Bunshin-nya buat nipu si Swen. Dan dia akhirnya bisa nendang tuh om-om sampai KO deh. Wah, anggota guild penyihir yang ngeliat kemenangan Kazuhiro langsung pada sorak-sorai deh tuh. Wele, ternyata emang banyak tuh yang gak suka sama Sven. Sesampainya di guild penyihir, Kazuhiro dan yang lainnya disambut tuh sama ketua guildnya. Widih, bentuknya kakek-kakek cebol gitu cuy. Ya, intinya ketua guild tuh udah ngizinin partinya Maria buat ke labirin. Terus si Sven juga udah di penjara tuh gara-gara kelakuannya kayak setan. Nah, yang gak disangka-sangka, ternyata si kakek ini tuh teman lamanya Vridra dong woy. Jadinya reunian deh tuh mereka. Pas balik ke kota labirin baru, Vridra minta tolong ke Mewi buat nge-ekstrak batu sihir darahnya. Tuh batu tiba-tiba jadi tongkat sihir dong. Dan tuh tongkat langsung dikasihin ke Marie. Wih, lumayan banget nih tongkat sihir naga cuy. Sebelum besok berangkat ke labirin, mereka istirahat dulu tuh di tenda. Tapi katanya si tante tuh gak pengen ikutan ke Jepang dulu. Kayaknya si tante nih peka deh. Dia tuh pengen ngasih kesempatan Kazuhiro sama Marie biar bisa berduaan doang. Ya udah, mumpung cuma berduaan doang, mereka terus ngedate deh seharian. Abis itu Maria pengen masak kare tuh buat Vridra. Ya, sekalian buat ucapan makasih juga gara-gara udah dikasih tongkat sihir. Kelar masak, Kazuhiro langsung ngejemput Vridra di isekai. Nah kan benar, Vridranya kesenangan banget tuh sama masakannya si Maria. Bahkan sampai nambah 3 kali, anjir. Menyala duit gajiku. Abis itu Maria malah keceplosan kalau mereka mau ke rumah kakeknya Kazuhiro pas liburan. Mana naik Shinkansen pula. Wah, si tante jadi pengen ikutan juga dong, boy. Tapi Kazuhiro cuma booking 2 tiket doang. Mana duitnya juga udah cekak pula gara-gara kemarin liburan mulu. Ya, si tante jadi sedih banget deh tuh gara-gara nggak diajak. Sabar ya, Tan. Besoknya mereka cus ngejelajah labirin baru tuh. Mereka terus nemuin prasasti gitu. Dan di sana ada ruangan tersembunyi. Widih, mereka udah excited banget tuh. Siapa tahu ada bos lantai kan? Tapi ternyata sepi-sepi aja anjir. Ya udahlah daripada gabut, akhirnya Vridra mutusin buat ngelatih pedang Kazuhiro aja deh. Ya elah, tiba-tiba banget loh ya. Wah, ini pasti gara-gara Vridra nggak diajakin naik Shinkansen deh. Paginya Kazuhiro sama Maria kebangun tuh di Jepang. Bentar, kok ada kucing hitam nih? Oh alah, ternyata itu tuh familiarnya si Vridra. Gara-gara Vridra nggak bisa diajakin liburan, jadi dia nitip familiarnya aja. Nah, Vridra bisa ngerasain apa yang familiarnya ini rasain. Jadi Vridra tetap bisa nyicip-nyicip makanan baru deh tuh. Pas nyampe stasiun, Kazuhiro langsung megangin tangan Maria tuh biar nggak hilang. Widih, udah berani juga nih si abang. Pas di Shinkansen juga udah mulai suap-suapan jir mereka. Wah, kayaknya enak tuh. Turun dari kereta mereka lanjut naik bis. Maria senang banget tuh ngeliat pemandangan Jepang yang indah. Gak lama mereka nyampe deh di rumah kakeknya Kazuhiro. Si kakek gak nyangka tuh Kazuhiro datang ngebawa cewek cakep banget. Mana katanya Maria tuh kayak peri yang keluar dari mimpi lagi. Lah emang benar. Si kakek cerita kalau Kazuhiro nih dari kecil doyan bobo. Terus kalau udah bobo tuh nyenyak banget jir. Si kakek sering mikir kayaknya Kazuhiro tuh lagi main-main deh di mimpinya. Lah emang benar. Maria sampai curiga tuh. Jangan-jangan kakekmu tahu loh kalau kamu sering ke isekai pas bobo. Nggak mungkin lah ya. Soalnya Kazuhiro nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal kemampuannya itu. Terus malamnya, Kazuhiro ngajakin Maria jalan-jalan di desa. Nah, di sana tiba-tiba Maria bisa komunikasi sama roh-roh cahaya di sekitar situ. Wah, baru ini loh kemampuan si rohnya Maria aktif di sini. Maria terus bilang tuh kalau dia bersyukur banget ketemu sama Kazuhiro. Jadinya dia bisa dapat pengalaman-pengalaman berharga kayak gini. Malamnya pas mereka bobo, si kakek ngecek kamar tuh.
Dia ngeliat ada kayak bola-bola sihir gitu dong. Selamat bermain ya kalian berdua. Nah kan ternyata si kakek beneran tahu, jir. Besok paginya mereka jalan-jalan lagi tuh. Abis mampir pemandian air panas, mereka langsung cus lihat Sakura. Kazuhiro ngajarin Marie selfie-selfie pakai HP. Siapa tahu pengen jadi selebgram kan? Mayan lah kalau rame bisa dapat endorsan. Terus gara-gara suasananya dapat banget, akhirnya mereka ciuman deh tuh. Anjay, akhirnya lo ya. Tapi gara-gara itu malamnya mereka jadi awkward gitu, anjir. Nah, pas Kazuhiro mandi, Marie ngebantuin si kakek buat cuci piring. Si kakek tahu tuh kalau barusan terjadi sesuatu sama mereka. Akhirnya Marie diajakin lihat-lihat album lamanya Kazuhiro deh. Si kakek cerita kalau dulu tuh Kazuhiro anak yang pendiam banget. Mamanya dari kecil pergi ninggalin dia. Jadi Kazuhiro tuh cuma diasuh sama kakek neneknya doang. Si kakek belum pernah tuh ngeliat Kazuhiro ceria kayak kemarin. Jadi si kakek yakin banget kalau Kazuhiro tuh berubah gara-gara ketemu sama Marie. Terus tiba-tiba si kakek nempuk bahunya Marie dong. Dan bilang kalau Marie tuh gak perlu nyembunyiin jati dirinya lagi. Tiba-tiba Marie balik ke wujud elfnya cuy. Tapi si kakek kayak gak kaget gitu. Nah kan benar si kakek tuh tahu kalau Marie bukan dari dunia ini. Tapi si kakek gak masalah kok. Dia bakalan nerima Marie apa adanya. Wih, Marie langsung terharu dan melukin si kakek dong. Terus tiba-tiba Kazuhiro yang barusan selesai mandi ngeliat mereka. Nah gitu dong, sama calon cucu mantu tuh harus akur. Bejir, itu kuping nongol cu. Tapi si kakek sama Marie cuma ngakak aja tuh ngeliat Kazuhiro yang panik. Besok paginya mereka pulang deh. Si kakek bilang kalau mereka boleh main kapan aja. Pokoknya si kakek udah bestie banget lah kalau sama Marie. Marie seneng banget dong. Dia juga udah ngerasa kalau Jepang nih kayak rumahnya sendiri. Pokoknya dia pengen selamanya bareng Kazuhiro. Entah di Jepang apa di isekai. Dan akhirnya mereka jalan pulang sambil gandengan tangan deh. Jangan lupain si tante ya cuy. Nah dan ini anime om-om tukang culik elf udah tamat ya guys. Sampai ketemu di anime-anime selanjutnya.